Perkenalkan, nama saya Ani Putu Sri Setiawati dari kelas 12 MIPA 5, absen 35. Kali ini saya menyampaikan tanggapan saya tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Papua. Tapi sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit dari kasus radikalisme dan terorisme seperti peristiwa yang terjadi di Papua atau dikenal dengan sebutan OPM. Organisasi Papua Merdeka yang disingkat OPM adalah sebuah organisasi terlarang yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal, OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Pada saat ini, salah satu peristiwa yang terjadi karena OPM selalu muncul di sosial media atau surat kabar adalah peristiwa buku tembak OPM dan TNI di Papua, yang menewaskan 3 prajurit kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dengan TNI kembali terjadi di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis 27 Januari 2020. Data termutakhir, 3 prajurit meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun, kontak tembak terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang telah dicap sebagai kelompok teroris itu menyerang pos TNI. Hingga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, situasi saling tembak di wilayah tersebut masih belum terselesaikan. Benar, seorang prajurit kembali tewas sekitar sejam yang lalu. Kontak senjata itu dilaporkan masih berlangsung. Pratu Rahman dilaporkan meninggal dalam baku tembak di Gome sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kata Danrem 173 Brigjen TNI Taufan Gestoro, Kamis 27 Januari, dikutip dari Antara. TNI tewas di Papua jadi 3 orang. Baku tembak masih berlangsung beberapa saat sebelumnya. Data TNI mengungkapkan hanya ada 2 prajurit yang tewas dalam kontak senjata. Mereka yang menjadi korban ialah Serda Rizal dan Pratu Baraza. Keduanya merupakan prajurit TNI yang bertugas di Satgas Pamtas Mobile Unit R408 SBH. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Inf Aksa Erlangga menyatakan bahwa selama kontak senjata itu, Pratu Baraza sempat dievakuasi menuju ke Puskesmas Ilaga untuk mendapat perawatan, namun tidak tertolong sehingga meninggal dunia, kata Aksa kepada wartawan. Beberapa saat kemudian, TNI barulah kembali mengkonfirmasi bahwa korban meninggal dunia bertambah 1 orang, sehingga total menjadi 3. Aksa menjelaskan bahwa tidak ada korban dari masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Kami mohon doanya, semoga aparat TNI yang sedang bertugas diberikan keselamatan untuk melaksanakan tugas melindungi masyarakat dan pengabdian kepada NKRI, ujarnya. Batal hadiri rapat di DPR, Panglima Andika disebut terbang ke Papua sementara. TPNPB OPM mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas penyerangan pos TNI tersebut hingga mengakibatkan 3 prajurit meninggal dunia. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan penyerangan itu dilakukan oleh kelompok Lekaga Telenggen.
Komandan Operasi Umum TPNPB, Maijen Lekagak Telenggen, instruksikan bahwa Perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua oleh TPNPB berlanjut di seluruh tanah Papua, kata Sebi kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa kontak senjata terjadi pertama kali pukul 5 waktu Indonesia Timur, kemudian mereka kembali menyerang pada 9.37 waktu Indonesia Timur. Numbuk Telenggen atau pimpinan penyerangan dengan pasukannya serang lagi di pos Koramil Distrik Gome Tanah Merah Kabupaten Puncak Ilaga, dan dalam serangan ini 2 orang anggota TNI tertembak, tandasnya. Sebagai informasi, penembakan itu terjadi di tengah rencana perubahan pola operasi pengamanan bumi Cendrawasih oleh Polri. Kini, polisi mengedepankan upaya preventif dan humanis dalam mengamankan Papua. Mereka mengubah nama operasi di sana yang semula Satgas Nemangkawi kini menjadi Operasi Damai Kartens 2022. Operasi tersebut telah resmi dimulai terhitung sejak 17 Februari hingga 31 Desember 2022 mendatang. TNI pun menyebutkan akan mengubah cara bertindak yang lebih persuasif dan humanis di bumi Cendrawasih. Dari peristiwa yang saya ulas di atas, tanggapan yang bisa saya sampaikan bagi daerah yang ingin bebaskan diri dari NKRI dan ingin merdeka, pemerintahan tidak akan memberikan persetujuan, karena jika pemerintah mengizinkan salah satu daerah untuk melakukan hal tersebut, maka daerah-daerah yang lain pun akan ingin kemerdekaan tersebut dan memisahkan dirinya dari negara Indonesia. Dan jika hal itu terjadi, maka negara Indonesia akan jadi negara bagian. Maka dari itu, OPM harus diberantas dari negara ini. Untuk memberantas hal tersebut, kita sebagai masyarakat harus melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga kita semua bisa hidup dengan tenang, tentram, dan damai tanpa adanya organisasi-organisasi seperti OPM. Sekian yang bisa saya bahas. Saya tutup dengan terima kasih.